Guru Tami Rusli kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ananda Yanti. Pertama kali saya mengaturkan terima kasih pada Compassion yang memberi saya kesempatan untuk berbagi informasi tentang apa yang tadi Yanti mengatakan, hal-hal baru atau penelitian-penelitian baru yang menyangkut tentang ASI. Juga Pak Abraham, saya rasa nggak lupa lah saya. Tolong salam sama keluarga. Mungkin kita mulai dengan, kalau boleh saya diizinkan, saya mulai dengan tadi yang Ibu Kepala Dinas. Saya boleh sharing dulu, sharing slide-nya. Udah kelihatan Mbak Yanti? Oke. Tugas yang diberikan pada saya adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan menyusui. Tadi Ibu Kepala Dinas sudah mengeluarkan tentang standar emas makanan bayi, suatu rekomendasi makanan bayi yang oleh WHO UNICEF dikatakan menyebabkan atau akan membuat anak-anak kita tumbuh kembang secara optimal. Tahun ini, tahun 2002, yaitu inisiasi menyusui dini dengan kontak kulit dini, atau saya balik, kontak kulit dini dengan inisiasi menyusui dini, kemudian hanya ASI saja, hanya menyusui saja. Bapak dan Ibu, sebenarnya terjemahan ASI eksklusif itu kurang tepat sebenarnya. Karena aslinya bahasa Inggrisnya adalah exclusive breastfeeding. Jadi seharusnya menyusui eksklusif seperti tadi yang Dr. Brian mengatakan, dan bukan ASI eksklusif. Karena kalau ASI eksklusif dari sananya dikatakan eksklusif breast milk mungkin. Jadi makanya seharusnya ASI eksklusif itu terjemahannya menyusui eksklusif, jadi hanya disusui saja selama 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai 2 tahun dengan memberikan makanan pendamping ASI yang rekomendasi WHO tahun 2016, makanan keluarga yang tersedia lokal. Bapak dan Ibu, ternyata rekomendasi tahun 2002 ini kemudian diperkuat atau direkomendasikan ulang, dipertegas tahun kemarin 2022 oleh UNICEF Global Nutrition Cluster and Infant Feeding Emergency Core Group yang mengatakan bahwa tetap rekomendasinya adalah IMD dengan kesulitan kontak, menyusui eksklusif sampai 6 bulan, ASI diteruskan sampai 2 tahun, dan makanan pendamping ASI makanan keluarga, bukan makanan pabrikan. Kita mulai dengan inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini adalah proses menyusui dimulai secepatnya, segera lahir. Kalau bisa, setidaknya jangan lebih dari umur 1 jam bayinya. Sudah mulai diletakkan di dada ibunya. Cara mengerjakan IMD ini adalah dengan kontak kulit dini, yaitu segera setelah lahir, tengkurapkan bayi di dada ibunya, sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu, dan dibiarkan jangan kurang melekatnya itu selama 1 jam. Mungkin saya ulang kembali. Pertama kali melekatkan bayi ke dada ibunya, jangan umurnya lebih dari 1 jam. Tapi pelekatan kulit bayi dan kulit ibu tidak boleh kurang dari 1 jam melekatnya. Itu definisi dari IMD dan kontak kulit dini. Mengapa demikian? Ternyata penelitian tahun 2017 menunjukkan andai kata dimulai, jadi dibagi dalam melekatkan mulai kurang dari 1 jam, misalnya umur 10 menit, 20 menit, 50 menit, dan mulai menyusu atau mulai melekatkan dada ibunya umur di atas 2 jam sampai 23 jam, dan di atas 24 jam. Ternyata menurut penelitian yang dikerjakan di 6 center di 4 negara, Amerika, Inggris, Australia, dan New Zealand, India, yang melibatkan 136.000 bayi pada tahun 2017, kalau bayi ini mulai ditaruh di dada ibunya di atas umur 2 jam, kematian akan meningkat 33%. Ingin sekali saya ulangi. Kalau diletakkannya di umurnya lebih dari 2 jam, baru diletakkan, maka kematian akan meningkat 22%. Tapi
kalau mulai diletakkan besok harinya, setelah 24 jam, kematiannya meningkat 2,19 kali lebih tinggi, lebih 100%. Jadi IMD adalah refresh kehidupan karunia Tuhan yang betul-betul kita lupakan. Ya. Dan sekarang kita bicara tentang lama melekat. Jadi kita bicara tentang kontak dini yang tidak boleh kurang dari 1 jam. Karena ternyata kalau kontak dini, lamanya kontak dini itu akan mempengaruhi keberhasilan SV eksklusif. Andai kata kontak kulit mendekat pada kulit di bawah 10 menit, cuman berhasil 75,9% SV eksklusif. Tetapi kalau kontak kulitnya 60 sampai 89 menit, keberhasilannya 92,7%. Maksudnya keberhasilan SV eksklusif waktu keluar rumah sakit. Jadi kita lihat bedanya, kalau dilekatkan pada kulitnya hanya 10 menit atau 10 menit 20 menit, itu tidak akan banyak hasilnya untuk eksklusif breastfeeding keluar rumah sakit. Tetapi kalau kontak yang paling bagus adalah kalau dia dibiarkan melekat bayi itu pada ibunya 60 menit sampai 90 menit, dan itu akan mengakibatkan paling tinggi 92,7% mereka berhasil ASI eksklusif waktu keluar rumah sakit. Kita lihat ini adalah indikasinya tetap tidak berubah. IMD dan kontak kulit dini dilakukan pada semua bayi dalam kondisi bugar dengan segala macam persalinan. Syaratnya cuma ibu, bayi bugar, titik. Misalnya ibu dan bayi memerlukan satu resusitasi, tentu saja tidak boleh kontak. Tapi begitu ibunya sehat, begitu bayinya sehat, letakkan di dada ibunya. Karena masih mungkin bisa dikurang dari 2 jam, itu masih di dalam batas-batas yang tidak akan meningkatkan kematian. Kemudian kalau Apgar skor 5 menit itu dokternya mungkin tahu, itu juga tidak kita usulkan kecuali setelah anak itu sudah bugar baru mulai diletakkan. Dan kalau komplikasi medis tentunya, pendarahan ibunya, betul pendarahan ibunya tidak boleh. Tapi begitu ibunya stabil, pendarahan berhenti, langsung letakkan. Jadi secepatnya meletakkan di dada ibunya itu akan lebih baik. Kita lihat sekarang, ini operasi sesar, ini yang ini adalah vakum ekstraksi, yang ini ada operasi sesar, dan ini kemiri normal, ini kemiri operasi sesar. Jadi semua bayi yang stabil dalam segala macam cara melahirkan harus diberi kesempatan IMD. IMD sebenarnya ada peraturan pemerintah yang melindunginya. Jadi kalau tenaga kesehatan tidak mengerjakan IMD pada ibu dan anak itu bisa dikerjakan IMD, sampai yang paling berat pencabutan izin praktek sebenarnya, peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012. Setiap bayi yang dilakukan kontak tetap akan melalui 9 tahapan yang sama. 9. Semua bayi dari mana juga kalau diletakkan di dada ibunya selama 1 jam lebih akan melakukan 9 tahapan. Ya, sama semua. Tahapan menangis, tahapan relaksasi, terjaga, kemudian tahapan boleh naik ke atas, menemukan putingnya, kemudian menyusu, dan ini ada umur-umurnya. Jadi hampir semuanya mendapatkan putingnya rata-rata 60 menit. Tapi bisa sebelum antara 40 menit sampai 90 menit. Kita lihat lagi sekarang, beberapa ibu zaman pertama kali IMD dikerjakan di Indonesia 2006, itu selalu takut bayi kedinginan. Sebenarnya dada seorang ibu menyusui ini punya temperatur 1 derajat lebih panas dari dada ibu yang tidak menyusui. Tapi kalau bayi yang ini kedinginan, dada ini naik otomatis 2 derajat Celcius. Menurut penelitian Franzen, Bergman, Bergstrom 2005, 2007. Kalau bayi kepanasan, dada ini turun 1 derajat Celcius untuk mendinginkan bayi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dada ibulah yang disiapkan Tuhan untuk bayi baru lahir. Yang penting ini harus pakai selimut dan pakai topi. Tapi dadanya melekat pada dada ibunya. Kalau kita lihat, ayahnya harus ada di situ untuk mengawasi, ya. Dan ayahnya harus terinformasi, Pak. Nanti kalau bayinya pucat atau biru, teriak sama suster. Pak, kalau napasnya hidungnya kepas-kepis, teriak suster. Pak, kalau bayinya nangisnya merintih seperti teriak suster cepat. Tapi kalau bayinya hidungnya tertutup begini, jadi kalau tertutup begini, tolong diginiin dulu, baru teriak suster. Itu yang pada ANC itu
adik, tolong bacakan berapa ayat-ayat indah, tolong bacakan doa-doa indah buat anakmu yang ada di dada ibunya. Pasti kata-kata pertama yang melekat di otak kanannya adalah nama-nama Tuhan. Melodi pertama, melodi surga yang keluar dari mulut ayahnya. Dan kalau di atas 2 jam, anak ini sudah ngantuk. Jadi penerimaan tidak sebagus di bawah 2 jam ini. Jadi tolong dengan, karena anak-anak ibu bapak, ternyata hampir semua kitab suci, termasuk Tripitaka dan Veda, ada perintah untuk menyusui. IMD dikerjakan sama semua Mama Maria. Ini keuntungan IMD dan skizofrenia kontak. Mempertahankan suhu, lebih berhasil menyusui. Tadi kita sudah buktikan kan, kalau 60 menit lebih 92% eksklusif dari detak jantung dan pernafasan lebih cepat stabil, lebih kurang menangis, ikatan kasih sayang antar ibu, bayi dan ayahnya akan lebih baik. Kemudian kolonisasi bakteri baik, produksi ASI akan merangsang produksi ASI, akan lebih cepat dia ASI keluar lebih lancar, dan mengurangi rasa sakit, ambang sakit dari ibunya, mengurangi pendarahan ibu postpartum, dan anak-anak karena sudah sangat senior, boleh saya manggil kalian anak-anak saja. Udah terbiasa, itu saya udah pilih sepuh sekali. Mungkin waktu saya jadi dokter atau dokter anak, kalian ibu dan bapak kalian belum pada pacaran karena saya jadi dokter tahun 1972. Oke, kita lihat lagi bahwa yang paling penting adalah menurunkan angka kematian dan kesakitan anak. Jadi sekali lagi, IMD ada referensi kehidupan karena Tuhan yang kita lupakan dan tidak dilupakan oleh semua mamalia lain. Hanya manusia yang melupakan karunia Tuhan ini. Karena tidak ada monyet yang tidak IMD, tidak ada tikus yang tidak ada kucing yang tidak IMD. Begitu lahir mereka semua ke dada ibunya. Beruang yang ganas pun ke dada ibunya. Hanya manusia yang begitu lahir dijauhkan dari ibunya. Kita kembali pada yang kedua, yaitu ASI eksklusif 6 bulan. Yang terakhir, saya menemukan penelitian terakhir tahun 2019 menunjukkan bahwa ini penelitian belum lama sih, baru 3-4 tahun yang lalu, menunjukkan dasar-dasar rekomendasi ASI eksklusif tetap 6 bulan atau menyusui eksklusif tetap 6 bulan. Nomor 1, tidak ada keuntungan dalam peningkatan berat badan dan tinggi badan pada tahun pertama bila pemberian MPASI 4 bulan dibandingkan dengan 6 bulan. Kalau proses menyusuinya benar. Jadi nggak ada bedanya. Nomor 2, anak-anak yang diberikan eksklusif 6 bulan, menurut penelitian tahun 2019 ini, lebih cepat merangkak dan lebih cepat berjalan. Tentu saja angka kejadian diare, mentret lebih rendah pada ASI yang eksklusif 6 bulan. Dan yang paling penting, mereka menemukan ternyata bukti-bukti ilmiah menunjukkan kematangan saluran cerna untuk MPASI, makanan pendamping ASI, pada sebagian besar anak, tentu ada pengecualian ya, bagian besar anak adalah sekitar 6 bulan. Jadi ini alasan-alasan mengapa tetap dipertahankan eksklusif 6 bulan dan tidak kembali ke 4 bulan. Kemudian 2 tahun. Kita tahu bahwa pada usia 2 tahun, ada 12 sampai 2 tahun, kebutuhan inersi dari ASI itu masih bisa sepertiga loh. Jadi tidak ASI di atas 2 tahun itu masih bagus gitu. Bahkan dia ASI di atas 12 sampai 23 bulan masih memenuhi 94% kebutuhan vitamin C, vitamin B12. Asam folatnya 76%, vitamin A 75%. Ini penelitian 2001. Dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada usia 1 tahun, imunitas bayi itu baru mencapai 60%. Jadi masih diperlukan imunitas yang dari ASI. Kita lihat lagi, bagaimana keuntungan menyusui sampai 2 tahun. Dikatakan oleh Dr. Jack Newman tahun 2022, tetap ASI umur di atas 2 sampai 2 tahun ini tetap merupakan sumber makanan berharga untuk bayi, terlebih saat bayi sakit. Bayi sakit nggak mau minum, kalau kita mau punya ASI, susuin. Bayi rewel, susuin. Bayi susah makan, susuin. Pasti dia mau kalau ASI ibunya, kalau udah 1 tahun ke atas ini. Ya, jadi dalam keadaan darurat, susuin.
kasih makan ibunya, biar ibunya menyusuin. Kalau ibunya menyusuin, kan lebih tenang karena hormon oksitosin itu hormon menenangkan. Jadi ibu dalam gempa bumi, dalam tsunami, kalau menyusui akan menurunkan stresnya. Kemudian dengan di atas sampai 2 tahun akan mendapatkan perlindungan berkelanjutan terhadap infeksi. Karena infeksi akan ASI tetap mengandung zat-zat hidup seperti antibodi dan daya tahan tubuh. Jack Newman menegaskan lagi, menyusui melindungi anak terhadap infeksi pada usia berapa saja. Kita lihat lagi. Keuntungan menyusui lain juga ternyata keuntungan menyusui atau risiko bahaya penyakit itu berhubungan dengan lama menyusuinya. Jadi kalau sampai 2 tahun, risiko penyakitnya jauh lebih turun daripada kalau hanya 6 bulan atau 1 tahun. Bayi akan tumbuh kembang dalam suasana yang lebih lama, suasana aman yang lebih nyaman, karena kalau di dada ibunya akan sangat merasa aman dan nyaman. Ya, kalau selama 2 tahun masih dekat, akan lebih baik dari cuma setahun di dekat. Keuntungan ikatan kasih sayang antara ayah selalu, ayah, ibu, dan anak. Dan menurut kembali dokter anak Kanada ini, nama terkenal di ASI, Dr. Jack Newman, kita ibu-ibu punya senjata rahasia. Untuk apa? Untuk menenangkan anak yang sakit, untuk mengurangi kesakitan anak. Kan kalau dalam ASI itu ada anti sakit, morfinnya di ASI. Ya, jadi kalau anak diimunisasi, saya kadang-kadang susuin Bu supaya nggak kerasa sakit suntikannya. Di dalam ASI ada morfinnya, jadi akan menurunkan kalau dia lagi gelisah sakit disusuin karena akan dapat anti sakit, ya. Dan jadi sampai lebih lama kalau dia sampai 2 tahun. Mohon maaf karena saya bekerja di Karula selama 42 tahun. Enggak deh, 43 tahun ini 43 tahun. Saya banyak sekali berhubungan sama para biarawati dan para pastor, dan beliau memberikan saya beberapa hal yang berhubungan sama ASI. Misalnya, menurut beliau ini saya dapat, kalau salah mohon maaf kalau saya salah, tolong salahkan para pastor sama para biarawati di Karula. Sekarang saya dapat juga dari mereka. Mereka mengatakan di sini terkandung bahwa bukti-bukti banyak bahwa di Bible menunjukkan bahwa disusuin selama 2 tahun. Bahwa misalnya ada salah satu contoh ini, ada seorang ibu yang Yahudi yang mengatakan pada anaknya, kamu tuh saya kandung selama 9 bulan dan saya susuin selama 3 tahun. Jadi dari Bible pun ternyata kata-kata 2 tahun itu tidak aneh karena itu perintah. Nah, ya sekitar 2 tahun. Karena kita mungkin keuntungan menyusui itu ada keuntungan segera. Waktu dia disusui, untung dia. Apa itu? Menstret, pneumonia, dan jarang dirawat, daya tahan tubuh kuat. Tapi ada keuntungan di mana datanya setelah menyusui berhenti malah. Apa itu? Diabetes, obesitas, kanker leukemia, asmatis. Ini semua keuntungan udah berhenti nyusuin sih. Tapi dapat keuntungan jangka panjang. Kita lihat sekarang, ini penyakit-penyakitnya. Ini kanker leukemia itu kanker darah, ada 2, myeloblastik sama lymphoblastik leukemia yang 15% risikonya turun sama 20%. Diabetes, obesitas, alergi susu sapi. Alergi susu sapi itu bisa begitu keras, yang minum susu sapi bukan anaknya loh, ibunya. Mungkin minum susu ibu menyusui ya, tetapi susu ibu menyusui itu merembes masuk ke ASI, mencemari ASINya, dan anaknya termakan susu sapi ini. Dan kalau dia alergi paling berat itu bisa sampai buang air besar darah. Padahal bukan anaknya yang minum. Jadi mungkin ada beberapa pasien saya yang seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kan memang tidak. Maka saya tanya deh, coba nanti saya tanya, adakah marmot yang menyusui minum susu? Marmot anaknya 6. Dan tidak pernah ibu marmot minum susu. Walaupun anaknya 6. Jadi tidak benar susu ibu menyusui itu meningkatkan produksi ASI. Tidak benar. Karena kan, kalau nggak Tuhan tidak adil dong. Masa anak marmot yang anaknya 6 tidak dikasih susu, anak manusia yang 1 dikasih susu. Jadi sekali lagi, bukan tidak boleh. Tapi
OMA dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit yang nah, ini saya katakan tadi berhubungan sama lama menyusui. Misalnya obesitas. Pada obesitas, kalau disusuinya hanya 3 bulan, risiko turunnya obesitas cuma 10%. Tapi kalau lebih dari 7 bulan menyusuinya, risiko obesitasnya turun 21%. Jadi dose related, berhubungan sama dosis lama menyusui dan banyaknya ASI yang masuk ke mulut dia. Nah, ini juga agak mengerikan dibandingkan kematian bayi di negara berkembang, negara kayak kita ini. Kalau diberikan ASI eksklusif sama diberikan campuran yang lebih banyak ASInya, itu meningkat kematiannya 33%. Tapi kalau eksklusif dibandingkan hanya disusui saja dibandingkan sama campuran mix, tapi lebih banyak formulanya, meningkatnya 79%. Kalau dibandingkan ASI eksklusif dibandingkan sama formula penuh 93%. Penelitian siapa? American Academy Pediatrics tahun berapa anak-anak? 2022. Ini tahun kemarin yang menunjukkan kalau benar-benar ASI eksklusif dibandingkan sama formula penuh, risiko kematiannya naik 93%. Mereka juga mengatakan kalau IMD 1 jam pertama dibandingkan sama IMD di atas 1 jam pertama, kematian meningkat 25%. Jadi tolong ibu-ibu, bahasa ibu kepala dinas, Ibu Ruth, tolong IMD-nya dibenarkan. Jangan sampai di atas 1 jam mulainya dan jangan dibiarkan diangkat bayinya sebelum melekat pada kulit ibunya 1 jam. Karena berhubungan sama mortalitas dan morbiditas, angka kesakitan dan angka kematian. Ini tadi yang dibicarakan oleh kepala dinas, yaitu ya ini saya ambil dari Askar Bekani, Profesor Askar Bekani. Beliau ini ASI itu otak akan tumbuh optimal kalau dikasih kita ada standar emas makanan bayi pada usia 2 tahun 80% dari atau tadi 70 sampai 80% dari otak dewasa. Setelah itu agak melandai, lihat. Ini agak melandai. Dan ini penelitian Dr. Askar Bekani mengatakan 15 sampai 20% sel otaknya berkurang kalau kurang gizi berat. Ini bentuk sel otak yang benar, ini yang berkurang. Lihat, ini sel anak-anak dengan ASI eksklusif atau standar emas makanan bayi, bukan hanya ASI eksklusif sekali lagi, bukan hanya menyusui eksklusif, tapi sekali IMD, ASI eksklusif, makanan pendamping ASI makanan keluarga 6 bulan dan ASI sampai 2 tahun. Lihat, ini otak anak-anak yang diberikan standar emas makanan bayi dan ini yang anak kurang gizi. Bedanya besarnya kurang dan lubang-lubangnya banyak. Oke. Menyusui meningkatkan kecerdasan, saya ambil hanya 2, banyak sekali saya ambil yang hanya 2 tahun 2015 dan tahun 2016 kalau nggak salah ini. Ini saya suka kenapa? Karena 30 tahun penelitian terhadap 3.493 subjek yang disusui lebih 12 bulan atau kurang dari 1 bulan. Pada usia 30 tahun orang yang disusui selama 12 bulan lebih akan punya IQ lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi, dan penghasilan lebih tinggi. Bukankah ini kualitas hidup lebih baik? Yang hebat lagi, pada 2016, 182 bayi prematur yang 1 kilo 250, yang 33 minggu, abortus seperti 30 minggu. Ini kalau diberikan minum 50% saja air susu ibunya saat berumur 0 sampai 28 bulan, pada usia 7 tahun akan punya perbedaan apa? Volume otak lebih besar, IQ lebih tinggi, pencapaian akademik lebih baik, dan fungsi motorik berkembang baik. Ini bayi prematur yang 1 kilo 250. Jadi anak-anak, makin sakit anak, makin prematur anak, makin perlu ASI ibunya sendiri. Kita lihat lagi, ternyata juga ada perubahan tingkah laku. Penelitian yang saya suka adalah penelitian video Odi karena diteliti sampai diikutin sampai 17 tahun. Jadi begitu lahir dari kandungan subjeknya sudah diambil, begitu lahir diikutin sampai 15 tahun. Pada 14 tahun mereka menemukan anak-anak yang disusui kurang dari 6 bulan akan punya masalah-masalah internal. Apa itu? Anaknya gelisah, anaknya depresif, keluhan psikosomatik, gangguan bersosialisasi, gangguan perhatian, gangguan cara berpikir. Anaknya akan agresif, anaknya akan kenakalan remaja, yang sekarang kejahatan remaja. Ini mental health-nya berubah seperti ini.
Bedanya di anak-anak ini hanya disusui kurang dari 6 bulan. Yang ini saya hanya pada kenas ini tahun 2022, mereka menemukan dari 6.409 anak, ternyata anak-anak yang disusui, yang tidak disusui menunjukkan 2 kali lipat autisme. Oke, kita lihat sekarang. Memang standar mas makanan bayi membentuk kualitas hidup anak lebih optimal, lebih tumbuh kembang lebih baik, lebih pandai, dan lebih dekat sama Tuhannya, karena mental health-nya bagus. Oke. Kita bicara, maaf, ini saya kemudian, karena menurut para biarawati saya, ada kata-kata tumbuh kembang di sini, dan keselamatan, beroleh keselamatan. Berarti dia tidak akan tumbuh kembang, bukan hanya tumbuh kembangnya, tapi keselamatannya karena dia orangnya baik, dan pendidikannya bagus, dan sebagainya. Ini bisa masuk dari situ. Jadi ini sudah dikasih tahu 2023 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, bahwa makanan itu akan mempengaruhi atau Asia itu mempengaruhi tumbuh kembang bayi dan keselamatan bayi. Kalau menurut saya, kalau ada di Alkitab, artinya menyusui itu bukan hanya melibatkan anak, tapi menjalankan perintah Tuhan. Dan itu sama dengan ibadah menurut saya. Oke, pada ibu risikonya juga banyak. Ibu akan lebih meningkat kanker payudara, kanker rahim, kandungan telur, stroke, diabetes, penyakit jantung koroner, stres, depresi, keropos tulang, rematik, begitu banyak. Kita lihat ini kanker payudara, kanker rahim, kandungan telur, obesitas, diabetes, semua ini, dan kembali lamanya menyusui akan menunjukkan berapa penurunan risikonya. Kalau dia disusui kanker payudara misalnya, kalau disusuin kurang dari 6 bulan, cuma 7%. Kalau lebih dari 12 bulan, 26% risikonya turun. Jadi kembali, menyusui sampai 2 tahun itu tetap dianjurkan karena ini akan menurunkan lebih rendah lagi risiko penyakit-penyakit ganas ini. Kenapa kok kanker payudara, kanker rahim, telur, kanker leukemia pada anak turun? Karena ternyata dalam ASI mengandung anti kanker. Satu protein yang membunuh semua kanker-kanker yang akan timbul. Jamak kalau disusui selama 2 tahun, selama 2 tahun anak itu terproteksi terhadap kanker leukemia dan ibu terproteksi terhadap kanker payudara. Kita lihat lagi. Nah, ini yang banyak saya semoga tidak terjadi di NTT, tapi kalau di Jakarta ini seringkali ibu-ibu tidak mau menyusui karena takut payudara jelek. Padahal yang merubah bentuk payudara bukan menyusui, tapi kehamilan. Jadi kalau tidak mau berubah bentuk payudara, jangan hamil, bukan jangan menyusui. Tapi percayalah anak-anak, saya udah kepala 7 kan, saya nggak menyusui juga bentuk payudara kalau udah tua juga berubah kali. Mendingan punya anak. Tapi satu hal lagi, bahwa berat badan ibu yang akan kembali lebih cepat kembali ke sebelum berat melahirkan pada waktu kalau disusuin. Penelitian terakhir ini 2022. Kecuali kalau diambil pakai operasi plastik ya. Tapi kalau normal, ibu yang menyusui akan lebih cepat kembali ke berat badan sebelum hamil daripada ibu yang tidak menyusui. Mungkin ini kata para biarawati saya bisa menunjukkan bahwa 2000 tahun lebih Tuhan sudah berfirman bahwa menyusui itu juga untuk ibunya bukan hanya untuk bayinya. Kita lihat ini yang mengerikan. Kita pernah hitung, ternyata untuk membeli formula harga yang paling murah memerlukan Rp1.526.850.000 sebulan untuk beli bubuknya aja loh, belum bubuk susu binatang, belum untuk dimasaknya, belum sakitnya, belum segala macam. Ya, kalau 2 tahun disusuin tidak pakai formula, dia 36.644.444.000 rupiah. Ini yang paling murah. Yang premium mengerikan lagi. Tapi sudahlah, bang premium orang kaya. Kita ini aja. Dampaknya adalah ini. Lihat, ini ada dari koran loh saya. Ini pandemi. Ini sebelum pandemi. Wanita di Gunung Mas ditemukan bunuh diri setelah minta suami dibelikan susu anak dan suaminya nggak bisa beli. 2 ibu di penjara
Mohon maaf, Dokter Utami, suaranya freeze. Mungkin bisa di benerin jaringannya barangkali. Nah, akhirnya menghilang. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, menunggu Dokter Tami kembali lagi, sepertinya ada masalah di jaringan. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh diisi di kolom chat, ya. Nah, kita persilakan kembali, sepertinya beliau sudah kembali. Silakan Dokter Tami. Kami belum mendengar suaranya, boleh tes suara dulu, Dok. Oke. Oke, suaranya belum terdengar, Dok. Boleh di-unmute. Sekarang mungkin sudah terdengar. Oke, sudah, Dok. Mantap. Karena ribut dari sana. Oke. Jadi Siap, anak-anak, siap. lihat. Seorang ibu bunuh diri kadang nggak bisa beli susu. Ibu di penjara 9 tahun karena, dan ini yang saya takut pada orang-orang yang miskin. Saya nggak peduli orang kaya. Tapi ini terjadi pada orang miskin. Bapak ini menjadi pembunuh karena dia nggak bisa beli susu, dia mencuri. Ya, suaranya kembali hilang, Dok. Suaranya kembali hilang dan videonya juga tidak bergerak. Oke. Oke, sekarang tes suara, Dok, boleh? Tes, saya raba, memang internetnya agak ini. Halo. Oke, sudah, Dok. Sudah, baik. Oke, jadi kembali tadi. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, kita lihat begitu dampaknya, begitu besar dampaknya pada orang-orang yang tidak mampu. Jadi makin tidak mampu, kita makin harus menolong menyusui. Karena mahal, formula ternyata mahal. Saya ingin menekankan lagi, ASI bukan hanya sekedar makanan untuk tubuh kembang ternyata. Tetapi juga mengandung daya tahan tubuh, mengandung obat, imunisasi, dan zat gizi khusus untuk pertumbuhan otak yang normal. Kita lihat lagi. Ini adalah ASI. 1, 2, 3, 4, 5. Isinya 5. Formula cuma 1. ASI zat hidup. Tidak ada komposisi ASI yang sama setiap saat. Tergantung dari kebutuhan bayi. Kita lihat sekarang. Formula zat mati. Ini bedanya ASI sama formula ini. ASI sebegini, formula segini. Ya, lihat, kita lihat bahwa yang tidak ada di formula adalah zat hidup. Kalau mau bedakan ASI dan formula yang benar, ini adalah ASI karena ini manusia, bayi manusia, dan ini boneka. Seperti si Felix saya ini. Foto ini saya dapat 30 tahun yang lalu. Berarti bayi ini sudah punya bayi lagi. Mungkin 3, 4. Tapi boneka ini tetap seperti ini. Felix ini umurnya hampir 10 tahun, tapi masih begini aja. Coba anak 10 tahun udah kelas 3 SD. Sekali lagi, beda utama antara formula dan ASI zat hidup, formula zat mati. ASI bayi manusia, formula tadi boneka. Nggak bisa zat mati menggantikan zat hidup. ASImu hanya untuk anakmu, bukan untuk anak kakakmu. Dan ini tadi Ibu Kepala Dinas juga mengatakan, saya juga dapat dari para dilawati Nabi Musa, di mana hanya mau disusui oleh ibunya sendiri sebenarnya. Kita lihat kemudian, memberi ASI perah nggak sama-sama menyusui. Memberi ASI perah hanya punya satu keuntungan, yaitu keuntungan nomor 3. Sedangkan menyusui punya 3 keuntungan. Makanya sekarang di otak kita, kalau kita bilang ASI eksklusif, itu maksudnya menyusui eksklusif. Menyusui punya keuntungan 3, memberikan ASI perah hanya 1. Bagi ibu bekerja, hanya ibu dan anak yang tidak satu atap yang boleh berikan ASI perah. Dan ASI perah yang dianjurkan adalah ASI perah segar atau ASI perah yang disimpan di lemari es, bukan ASI perah yang dibekukan. ASI perah dibekukan itu nanti kalau ASI perah yang segar udah habis, baru boleh turun ASI perah yang di freezer. Ya, jadi sekali lagi, apa itu ASI perah segar? ASI perah yang diperah segera. Kemudian ASI perah yang di lemari es, kalau ASI perah segar itu tahan 4 jam. Kita ambil gampangnya, 4 jam di udara luar. Kalau ASI perah dimasukkan lemari es 4 hari, dan ASI perah yang masukkan freezer 4 bulan. Rule of 4. Jadi lebih gampang 4, 4, 4.
Ya, tapi yang dianjurkan ASI prasegar, ASI prameracung lemari es, dan baru ASI beku. Kita lihat lagi, ayah sangat berperan. Ya, lihat keberhasilan EMD kalau ayahnya ikut campur 81% dibandingkan sama 39% 2016. 2020 keberhasilan di Cina kalau ayahnya ikut campur ini 40%, kalau ayah tidak ikut campur cuma 16%. So, kalau menurut saya hak bayi disusuin, hak ibu menyusuin, karena ibu berhak untuk punya kualitas hidup di hari tua lebih baik, dan kewajiban ayah untuk membuat ibunya bisa menyusui dan bayinya bisa disusui. Oke. Ini beberapa ayah ASI apa yang dikerjakan. Kebetulan ini anak-anak saya, dia memandikan bayinya, dia masak bayinya, dan ini anak susu anak laktasi, dan dia kasih makan, masak dan sebagainya. Ini kerjaan. Kalau ayahnya bekerja begini, ibunya ASI akan banyak. Oke. Ini hanya saya ingin sharing. Ada seorang ibu yang mengadopsi anaknya, dan dia berhasil menyusui anaknya, bahkan anak adopsinya dia nggak pernah hamil, nggak pernah menyusui. Tentunya pada umur 1,5 bulan anaknya, ibu yang tidak pernah hamil ini bisa memerah ASI sebanyak 450 cc. Dengan kata lain, ibu yang hamil dan melahirkan hampir pasti dibantu sama banyak hormon-hormon menyusui. Kalau ibu yang tidak ada hormon menyusui aja bisa menyusui dengan benar, kalau ditolong, maka ibu-ibu yang hamil dan melahirkan dan menyusui kemungkinan tipis akan tidak berhasil. Hanya seperti tadi Pak Stephen mengatakan, Pak Abraham mengatakan bahwa memang ada ibu-ibu yang tidak bisa menyusui, bukan karena tidak bisa menyusui sebenarnya, karena tidak ada yang menolong menyusui. Tidak ada yang mampu menolong menyusui dengan benar. Karena ada 3 ibu yang mau menyusui, 2 akan tidak berhasil kalau tidak disusui. Jadi hanya 1/3 yang berhasil kalau tidak ada yang bantu menyusui. Menyusui akan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dan mungkin saya terakhir, kalau ini bagus untuk Yesus, apalagi untuk manusia. Terima kasih atas perhatiannya.